Bacaan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan.
Mohon umat berdiri. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, dan kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Rainer dan Vivin yang berbahagia. Kalau kita mencermati kehidupan kita umat manusia, pernikahan itu dilakukan oleh semua manusia, baik dari suku apapun, dari agama apapun atau keyakinan apapun, ya, semua melakukan pernikahan. Dan tentu saja manusia itu berbeda dari kodrat binatang, ya. Kalau binatang itu mereka punya tujuan secara alami adalah untuk melanjutkan keturunan mereka. Tetapi sebagai manusia tentu saja kita tidak boleh sama. Maka tujuan pernikahan bagi gereja Katolik, ya, bukan pertama-tama untuk keturunan. Ya, karena kalau kita levelnya hanya untuk keturunan, maka itu sama dengan levelnya binatang. Ya, kita bukan seperti itu. Maka gereja Katolik mengatakan bahwa kita punya tujuan pernikahan adalah untuk kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kesenangan. Ya, jadi refleksinya gereja Katolik itu sudah sangat tinggi, ya. Kebahagiaan tidak sama dengan kesenangan, tapi kita diharapkan untuk sampai level yang tertinggi, yakni kebahagiaan. Ya, jadi itu proses kita. Nah, saudara-saudari, maka tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan melalui kitab Kejadian, ya. Melalui kitab Kejadian kita diingatkan bagaimana awal mula kita. Kita adalah gambar dan rupa Tuhan, ya. Kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita yang awalnya adalah
minta Miss Tina tolong bukakan, bisa bantu bukakan pintu belakang itu. Kita yang awalnya sebagai ciptaan Tuhan, ya, gambar dan citra Tuhan, ya, tetapi kemudian rusak karena ulah manusia, ya. Jadi disitulah kita belajar untuk kembali lagi kepada Tuhan, ya. Maka gerak dari perjalanan kita umat Katolik adalah kita kembali menuju kepada Tuhan. Kita yang sudah rusak karena dosa, maka kita dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Maka di dalam gereja Katolik, kita bukan semata-mata melaksanakan untuk hukum, ya. Hukum tertinggi kita bukan hukum buatan manusia. Hukum tertinggi kita adalah hukum Tuhan. Ya, jadi itulah hukum tertinggi, dan hukum tertinggi adalah cinta kasih. Ya, jadi disinilah kalian dipanggil untuk berjuang bisa mencapai hukum cinta kasih yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudari, kalau kita juga mencermati di tengah dunia saat ini, cukup banyak keluarga-keluarga yang mengalami situasi keluarga yang menikah lalu kemudian tidak lama harus berpisah dan sebagainya. Maka inilah tantangan bagi kalian, ya, bahwa kalian menunjukkan ketika kalian benar-benar memiliki cinta kasih, maka tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan. Ya, jadi di situ menunjukkan hal-hal demikian itu, ya. Maka yang dikatakan di dalam gereja Katolik adalah kalau Tuhan sudah menyatukan, jangan manusia menceraikan. Ya, jadi memang yang biasa memisahkan itu adalah kemanusiaan kita. Tuhan tidak pernah memisahkan. Ya, jadi yang memisahkan itu adalah justru manusia. Maka disinilah kalian harus berjuang supaya kalian sungguh-sungguh menunjukkan bahwa hidup kalian dilandasi oleh cinta. Ya. Jadi cinta ini juga punya tingkat-tingkatnya, ya. Ada yang cinta sebatas, ya, makanya kalau diperhatikan pertumbuhan manusia dulu waktu remaja juga bisa jatuh cinta dan sebagainya, tetapi itu levelnya masih level yang bawah, rendah, ya. Kalau mau lebih awal lagi, cinta itu dulu bagaimana? Cinta itu dulu kita dicintai dulu. Ya, orang tua, keluarga kita mencintai kita sebagai anak-anak. Lalu kemudian baru kita berproses membalik, kita mulai mencintai. Ya, jadi itu proses manusia itu demikian. Tetapi juga ketika kita mulai mencintai, prosesnya juga ada tingkatnya. Dari yang awal anak remaja itu cinta yang mungkin hanya main-main, maka istilahnya macam-macam, cinta karet, ya, atau cinta macam-macam, ya, jadi cinta monyet dan sebagainya. Jadi itu level-level yang terendah, ya. Lalu kemudian mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Jadi itulah proses-proses kita mencintai, dan kalian akan sampai pada cinta yang Tuhan sendiri ajarkan. Ya, seperti Tuhan mencintai, maka itulah hendaknya yang juga bisa kalian wujudkan. Ya, jadi di dalam gereja Katolik kita belajar untuk sampai level yang tertinggi. Maka dalam hal ini gereja Katolik menjaga kalian, ya.
dengan mengatakan bahwa tidak ada perceraian di dalam gereja Katolik. Ya, jadi itu sangat tegas, gereja Katolik justru ingin merawat dan ingin menunjukkan kalau kalian sungguh mencintai, maka itu pasti akan sampai akhir. Tapi kalau tidak sungguh mencintai, ya memang akan mudah jatuh di tengah jalan. Ya. Tapi yang menjatuhkan itu bukan Tuhan, yang menjatuhkan itu adalah ego kita manusia. Ya, jadi disinilah lembaga agama berjuang juga membantu, turut membantu kalian. Ya, jadi peranan gereja Katolik adalah membantu supaya kalian lebih yakin dengan pasangan masing-masing. Ya. Karena itulah hati nurani manusia yang paling dalam. Jadi tidak mungkin manusia itu ada yang mau diduakan, itu tidak mungkin. Ya. Kalau benar-benar jujur dari hati nurani yang paling dalam, itu tidak mungkin manusia mau diduakan. Maka gereja Katolik menjaga itu. Ya, karena hati nurani itu adalah suara Tuhan. Maka gereja Katolik sungguh-sungguh menjaganya. Ya. Maka tidak ada pernikahan kedua, pernikahan ketiga dan seterusnya. Dalam gereja Katolik hanya satu kali pernikahan. Gereja Katolik bukan mau cari umat, ya, tetapi gereja Katolik mengarahkan umat untuk mendapatkan keselamatan. Ya, bukan soal jumlah, ya, tetapi sungguh-sungguh kita akan menuju bersama untuk bisa mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Salah satunya adalah di dalam keluarga. Ya, keluarga punya tugas tanggung jawab supaya nanti dalam perjalanan hidup kita bisa sampai kepada Tuhan. Nah, Rainer dan Vivin yang berbahagia, satu hal yang baik ya bahwa dalam upacara pagi ini seluruh dipersiapkan dengan baik, ya, sangat khidmat, angkur juga melaksanakan tugasnya dengan bagus, ya. Inilah satu gambaran supaya dambaan tentang kehidupan abadi, kehidupan yang sesungguhnya ketika kalian bisa mengalami cinta bersama dengan Tuhan. Ya, supaya dengan ini kalian selalu punya kenangan, selalu punya rasa saya ingin merasakan situasi ini. Ya, sepanjang hidup bahkan sampai nanti keselamatan yang sesungguhnya bersatu dengan Tuhan kembali. Ya, jadi ini semua gereja Katolik berjuang membantu kalian di dalam keluarga-keluarga yang akan melangsungkan pernikahan supaya semuanya bisa diikuti tahap demi tahapnya sampai kalian benar-benar merasakan cinta Allah yang sesungguhnya. Memang butuh perjuangan, ya, tetapi jangan takut ketika kalian tetap bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka keegoan kita, ya, keegoan kalian pasti bisa teratasi. Disinilah kalian belajar untuk menjadi satu. Ya, pernikahan itu juga sebuah proses, dua menjadi satu. Dan dengan itu kalian belajar tentang Allah Tritunggal itu yang memang sulit untuk dipahami sampai saat ini, banyak orang tidak mengerti. Apa itu Allah Tritunggal? Ya. Bagaimana tiga menjadi satu? Nah, sekarang kalian belajar untuk memahami dua menjadi satu itu bagaimana? Kalau kalian sudah bisa dengan hidup pernikahan dua menjadi satu, maka dengan mudah kalian bisa memahami Tuhan itu sebenarnya bagaimana. Ya, ajarannya Katolik itu sebenarnya levelnya tinggi. Maka dengan itu kita belajar untuk sampai
di level-level itu, pemahaman, ya semuanya belajar dari tahap demi tahap. Ya, maka semoga melalui upacara ini kalian semakin dikuatkan dan bersama dengan seluruh umat yang hadir di sini, kalian juga berjuang untuk menunjukkan dan juga memberi kesaksian bahwa cinta kalian adalah cinta yang sesungguhnya dan cinta kasih kalian adalah benar-benar dari Tuhan. Tuhan memberkati.